Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Ayu Lestari, NPM 1931060100. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi. Saya akan menjelaskan one way ANOVA, teorinya, dan penjelasan contoh soalnya. One way ANOVA menganalisa hanya satu faktor atau variabel sebagai contoh dalam pengujian kesamaan rata-rata mu untuk skor mahasiswa dengan 3 metode berbeda. Di sini hanya ada satu faktor yang mempengaruhi skor mahasiswa, yaitu metodenya. Perhitungan nilai uji F. Rumusnya F sama dengan MSB per MSW. MSB sama dengan SSB per K kurang 1. MSW sama dengan SSW per N kurang K, di mana SSB sama dengan T1 kuadrat per N1 ditambah T2 kuadrat per N2 ditambah T3 kuadrat per N3 dikurangi sigma X kuadrat per N. SSW sama dengan sigma X kuadrat per Kurawa T1 kuadrat per N1 ditambah T2 kuadrat per N2 ditambah T3 kuadrat per N3 dan seterusnya. Keterangan di sini X sama dengan variabel X, K sama dengan jumlah perlakuan atau treatment, NI ukuran sampel I, TI sama dengan total nilai variabel dalam sampel I, N sama dengan jumlah semua sampel N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya. Sigma X sama dengan total nilai X dalam semua sampel, jadi sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3. Sigma X kuadrat sama dengan total kuadrat nilai X dalam semua sampel. Cara mengerjakan soal ANOVA satu jalur. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan nilai kritis. Yang ketiga, menghitung uji F statistik. Dan keempat, kesimpulan. Soal. Seorang mahasiswi melakukan sebuah eksperimen untuk membandingkan pengaruh pelaksanaan terhadap nilai ujian matematika. Kelompok 1 mengikuti ujian pukul 10.00 dan kelompok 2 mengikuti ujian 12.00 dan kelompok ketiga mengikuti pukul 17.00. Data hasil ujian peserta eksperimen tersebut ditampilkan tabel berikut dengan taraf 5%. Nilai N1 8, 8, 9, 9, 6, 7, 9, 8, 7, dan 8. Nilai kedua 7, 7, 5, 9, 8, 6, 7, 8, dan 9. Nilai tiganya 5, 8, 6, 6, 9, 7, 9, 6, 6, dan 8. T1 sama dengan nilai ke-1 dari jumlah angka 8 pertama hingga 8 terakhir itu dijumlahkan menjadi T1-nya sama dengan 79. Begitu pula dengan nilai yang kedua, T2-nya angka ke-7 dijumlahkan sampai hingga angka 9 yang hasilnya T2-nya sama dengan 73. Dan begitu pula nilai 3-nya dari angka 5 sampai angka 8 hingga menghasilkan 70. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1 tidak sama dengan mu1, mu2, dan mu3. Sigma X itu total nilai X dalam semua sampel T1 ditambah T2 dan T3 tadi. Jumlah di sini tadi. Nilai N-nya N1 ditambah N2 dan ditambah N3. Kenapa bisa 30? Karena jumlah tabel dari angka sini 10 dikalikan 3. Jadi 10 dikali 3, 30. Karena
jumlah tabel dari angka 8 hingga dijumlahkan sampai angka 8 akhir juga. Sigma X kuadrat sama dengan 64 ditambah 64 ditambah 81 dan seterusnya sampai ditambah 64. Mengapa sigma X bisa menghasilkan 64? Karena sigma X tersebut dijelaskan total kuadrat nilai X dalam semua sampel itu dijumlahkan. Yang dimaksud dari sini ialah angka 8 ini dikuadratkan menjadi 8 kuadrat sampai hingga akhir sini. Jadi 8 kuadrat. Karena 8 kali 8 sama dengan hasilnya 64. Sigma X-nya, kuadratnya, yaitu hasil dari penjumlahan tadi itu dijumlahkan sehingga menjadi 1688. SSB, yaitu rumusnya tadi dimasukkan, yang di sini SSB sama dengan Kurukurawa T1 kuadrat per N1 ditambah T2 kuadrat per N2 ditambah T3 kuadrat per N3 dan seterusnya dikurangi sigma X kuadrat per N. Jadi nilai T1-nya dimasukin, nilai T1-nya 79, nilai T2-nya 73, nilai T2-nya 73, nilai T3-nya 70. Kenapa penyebutnya bisa disamakan dengan 10? Karena jumlah kolomnya ada 10. Maka dibagi dengan jumlah kolom. Dikurang sigma X kuadrat per N. Jadi dari sigma X kuadrat hasil yang T1, T2, T3 yang sudah dijumlahkan 222 pangkat 2 dibagi 30 sama dengan jumlah T1 kuadrat per N1 yaitu 79 kuadrat per 10 hasilnya 62,4,1. Begitu pula dan seterusnya hingga hasilnya 532,9 490. Dikurangi jumlah pembagian dari 220 kuadrat dibagi 30 hasilnya 1624,8. Jadi penjumlahan 62 nilai N1 T1 kuadratnya jumlah hasil nilai T1 kuadrat per N-nya ini dijumlahkan sehingga menghasilkan 1688 dan dikurangi 1624,8 yang hasil jumlah nilai 222 kuadrat per 30 dikurangi maka jumlahnya hasilnya 1,2. SSW yaitu rumusnya sigma X kuadrat dikurangi Kurukurawa T1 kuadrat per N1 dan seterusnya nilai 1688 sigma X kuadrat dikurangi T1 kuadrat per N kuadratnya di sini dimasukin lagi di sini. Jadi sama dengan 1688 dimasukin lagi yang bagian T1 jumlah T1 kuadrat per N1 dijumlahkan dulu 624, yang ini 490
Jadi 1688 dikurangi 1642,8 hasilnya 41. MSB di sini rumusnya SSB per K kurang 1 sama dengan nilai SSB 1,2 dibagi 3 kurang 1, yaitu jumlah dari 3 kurang 1 itu dari jumlah kelompok data nilai. Nilai 1, nilai kedua, dan nilai ketiga itu ada 3 angka atau 3 kelompok. Sama dengan 1,2 dibagi 3 sama dengan 0,6. MSW sama dengan SSW per N kurang K sama dengan 41 jumlah SSW per 30 kurang 3. Karena N kurang K itu jumlah kelompok nilai keseluruhannya itu ada 30. Jumlah dari sininya sampai awal hingga akhir itu dijumlahkan hasilnya 30. Dikurang 3 sama dengan 41,20 41 per 27 sama dengan 1,51 hasilnya. Uji F sama dengan MSB per MSB sama dengan 0,6 per 1,51. 0,6 per 1,51. Jadi hasilnya 0,39. SB keberagaman, derajat bebas, jumlah kuadrat rata-rata, dan F hitungnya terhadap tabel ANOVA, yaitu di antara kelompoknya K kurang 1 sama dengan 2. Data tunggalnya untuk derajat bebasnya N kurang K sama dengan 27. Totalnya 29, yaitu 27 ditambah 2 hasilnya 29. Jumlah kuadrat 1,2 yang nilai hasil jumlah SSB 1,2 dan jumlah kuadrat 41 itu hasil dari SSW dimasukkan terus dijumlahkan hingga hasilnya 42,2. Kuadrat rata-rata yaitu hasil nilai MSB 0,6 dimasukkan nilai MSW terhadap data tunggalnya, yaitu hasilnya 1,51. 0,6 1,51 dijumlahkan hasilnya 2,11. Untuk mendapatkan hasil F hitungnya yaitu dengan cara yang tadi jumlah hasil ini 0,39. Alfanya sama dengan 0,05% karena tarafnya tersebut sudah disebutkan 5%. Jika tarafnya bisa diketahui 1%, maka tarafnya sama dengan 0,1% untuk bagian tarafnya. Untuk TSB-nya 3 kurang 1 sama dengan 2, TSW-nya 30 kurang 3 sama dengan 27, dan F 0,5 dibagi 2 dibagi 270 sama dengan 3,354. 3,354 ini dapat dari mana? Karena F tabel itu ada 3,354 tadi dapat dari F tabel distribusinya yang 0,5 dan 2 itu, maka hasilnya 3,354.
Jadi kesimpulannya, dari F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata dalam pengaruh waktu ujian matematika dengan taraf yang nyata, yaitu 5% atau alfanya 0,05. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang 2Y ANOVA. Oke, baiklah. Saya di sini akan membahas tentang teori 2Y ANOVA dengan interaksi beserta contoh soalnya. 2Y ANOVA ialah ANOVA dua arah dengan interaksi merupakan ANOVA jenis ketiga dan juga terakhir dibahas untuk materi ANOVA. Untuk ANOVA dua arah dengan interaksi ini sedikit agak rumit dalam perhitungannya, tapi yang penting adalah konsep dari ANOVA dua arah dengan interaksi. Hipotesis yang akan diuji ialah hipotesis yang akan diuji yang pertama, pengujian pengaruh efek utama AH0.2A1 sama dengan A2 dan seterusnya sama dengan AR sama dengan 0. Tidak ada pengaruh faktor baris. H1-nya tidak semua alfa I sama dengan 0. Ada pengaruh faktor baris. Yang B, H0.2 beta 1 sama dengan beta 2 dan seterusnya sampai sama dengan BC sama dengan 0. Tidak ada pengaruh faktor kolom. H1 tidak semua beta I sama dengan 0, ada pengaruh faktor kolom. Yang kedua, pengujian interaksi. H0.2 alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 hingga alfa beta sama dengan rho C sama dengan 0, tidak ada pengaruh interaksi. H1 tidak semua alfa I sama dengan 0, ada pengaruh interaksi. Di sini bisa kita dapat lihat dengan rumus tabel ANOVA analysis of variance. Untuk kriteria penolakan pada tingkat signifikan alfa, kriteria penolakan pada tingkat signifikan alfa, yang pertama pengujian pengaruh efek utama, yang AH0.2 alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan titik hingga AR sama dengan 0, tidak ada pengaruh faktor baris. Untuk H1-nya, tidak semua alfa I sama dengan 0, ada pengaruh faktor baris jika ditolak H0 jika F1-nya lebih besar dari F tabel distribusi, yang A, rho kurang 1, rho C, N kurang 1. B, H0.2 beta 1 sama dengan beta 2 titik sama dengan beta C sama dengan 0. Tidak ada pengaruh faktor kolom. H1 tidak semua beta I sama dengan 0, ada pengaruh faktor kolom. Jika ditolak H0 jika F2 besar dari F tabel distribusi A, C kurang 1, rho C, N kurang 1. Dua, pengujian interaksi. H0.2 alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 hingga sama dengan alfa beta rho C sama dengan 0. Tidak ada pengaruh interaksi. H1-nya tidak semua alfa I dengan 0, ada pengaruh interaksi. Jika tolak H0 jika F3 besar dari F distribusi AR rho kurang 1, C kurang 1, rho C, dan N kurang 1. Di sini untuk contoh soalnya sudah ada. Data berikut ialah nilai ujian akhir yang dicapai 6 mahasiswa dalam mata kuliah statistika, psikologi, dan matematika. Taraf 5%. Mahasiswa jumlahnya ada 6. Untuk statistika nilainya 57, 61, 40, 89, 77, dan 70. Untuk psikologi ada nilai 83, 50, 32, 75, 99, dan 68. Untuk bagian matematika nilainya yaitu 92, 42, 25, 60, 30, dan 50. Untuk jumlahnya, hasil penjumlahan awal ini dihasilkan, makalah ketemu hasil 232. Begitu pula dengan kolom bagian atas ke bawah.
hingga ketemulah hasil 394. Dan ini dijumlahkan sehingga hasilnya bisa jadi 1092. Menggunakan taraf 0,605 karena taraf 0,05 ini dapat dari taraf 5% tersebut. Jadi alfanya 0,05. Yang A, karena mahasiswa mempunyai kemampuan yang sama. B, ketiga mata kuliah tersebut mempunyai kesulitan yang sama. Jawabannya, rumus sama dengan H0 dan H1. A, H0 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan A3 hingga A6 sama dengan 0. Kenapa disebut dengan A1 sampai A6? Karena jumlah mahasiswa itu ada 6. Jadi dibuatlah A1 dengan rumusnya sama dengan A2 dan seterusnya sampai A6. Jika misalnya hanya ada 10, ditulis A1 sampai hingga A10. Yang dimaksud ini ialah karena keenam mahasiswa tersebut memiliki kemampuan yang sama. H1 sekurangnya ada 1A tidak sama dengan 0. Dengan sekurangnya ada 2 mahasiswa yang memiliki kemampuan yang berbeda. Yang B, H0.2 B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0. H1-nya sekurangnya ada 1B tidak sama dengan 0. Sekurangnya ada 2 mahasiswa yang memiliki kemampuan berbeda. Untuk B1 dan kenapa B3-nya ini ada? Karena dari kolom jumlah 3 mata kuliah ujian akhirnya terhadap mahasiswa. Jadi jumlahnya ada 3, jadi B1, B2, B3. Taraf signifikan 5% atau alfa sama dengan 0,05%. Untuk A-nya, rumusnya degree of freedom sama dengan Rho kurang 1, Rho kurang 1, C kurang 1. Yang B, degree of freedom sama dengan C kurang 1, Rho kurang 1, C kurang 1. Jawabannya A, degree of freedom sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 5 kali 10. 5 kali 10. Untuk didapatkan hasilnya 5 ini dari mana? 5 ini dapat dari hasil dari 6 kurang 1 atau Rho kurang 1 hasilnya itu sama dengan 5. Dan kenapa yang B degree of freedom-nya angka 2? Karena pada jumlah mata kuliah tersebut itu ada 3, statistika, psikologi, dan matematika. Ditulislah jadi C kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Jadi angka tersebut 2 dikali 10 hasilnya 2,10. Ini dicari F tabel distribusinya 3,33, 4,10. Tabel distribusinya itu angkanya 5. Dicarilah angka yang di bawahnya 10, maka ketemulah 3,33 dan begitu pula dengan 2, 10 maka ketemulah 4,10. Untuk JKT rumusnya sama saja dengan sigma X kuadrat. Dia dijumlahkan terlebih dahulu hasilnya sehingga menjadi seperti ini. Rumus ini bisa kita dapat lihat 57 akar 2 ditambah 61 akar 2 ditambah 40 akar 2 hingga 50 akar 2 dikurangi 1092 akar 2 per 18. 1092 ini dapat dari mana sih? Nah, mari kita simak tadi dari hasil penjumlahan dari sini. Ketemulah hasil 1092. 18. Setelah dijumlahkan angka yang dikuadratkan ini, maka ketemulah hasil 75,369 dikurangi 66,2048. Jadi hasilnya 1,137. Untuk JKB-nya dia dapat hasil total dari tabel tadi yang di bawah.
Dari hasil statistika, psikologi, matematika dijumlahkan, makalah ketemulah hasil seperti ini. Kita jumlahkan terlebih dahulu satu-satu hingga 232 sampai yang di samping sini ke bawah. Dikurangi angka tadi 1092 akar 18, atau yang tadi bisa disebutkan termasuk rumus sebelumnya tadi. Jadi kita jumlahkan dulu, makalah ketemu hasil 181,387 dikurangi 66,248, maka hasilnya jumlahnya 115,139. Untuk JKK-nya dia mendapatkan hasil jumlah paling bawah 39,407,209. Dikuadratkanlah, maka dijumlahkan ini ketemulah hasil 335,785 dan 66248 dan 269537. Oh iya, saya lupa bahwa di sini penyebutnya ada 3, angka 3. Kenapa bisa 3? Karena dari jumlah kolom tabel tersebut itu ada 3 mata kuliah yang dinilai ujian akhir mahasiswa tersebut itu. Lalu kenapa penyebutnya bisa 6? Karena jumlah kolom mahasiswa itu ada 6. Setelah itu hasilnya 269,537. JKG sama dengan nilai JKT dikurangi JKB dikurangi JKK. Maka hasil 1,137 dikurang 115,139 dikurang 269,537, makalah ketemulah hasil min negatif 246,498. Di sini ada tabel ANOVA-nya, SB keberagaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, dan F hitungnya. Nilai tengah baris itu rho kurang 1 sama dengan 5. Kenapa bisa 5? Karena rho itu nilainya 4. Nilainya 6. Karena jumlah mahasiswa itu ada 6. Maka 6 dikurangi 1 sama dengan 5. C kurang 1, dia hasilnya dapat dari hasil sini tadi dan dikurangi angka 1, maka jadilah ketemu 4. 5 ditambah 4 sama dengan 20. 20 tinggal ditambahin saja. 5 tambah 4 tambah 20 ketemulah hasil 29. Untuk jumlah kuadratnya itu dapat dari rumus yang sini tadi. Jumlah kuadrat itu JKB, JKK, JKE, dan JKT. Makalah ketemulah 1,137, 269537, 269537, dan min 246498. Maka dijumlahkanlah hasilnya menjadi 24,176. Untuk kuadrat rata-rata atau kuadrat tengah, yaitu penjumlahan dari di 227,4 ini dapat dari hasil jumlah kuadrat dibagi rho kurang 1 sama dengan 1,137 dibagi 5, maka ketemulah hasil 227,4.
Begitu pula dari dan seterusnya sampai hingga galat ini dibagi. Untuk mendapatkan F hitungnya itu 227,4 dibagi dengan negatif 12,324. Maka ketemulah hasil negatif 0,018. Untuk yang F hitung keduanya itu hasil nilai 67384 dibagi dengan negatif 12,324, ketemulah hasil negatif 5,467. Kesimpulannya, A. H0 gagal ditolak atau dapat juga diterima, di mana F hitung atau F1 lebih kecil daripada F tabelnya. Yang B, H1 gagal ditolak atau diterima pula karena F2 lebih kecil pada F tabel ada terhadap 3 mata kuliah mahasiswa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.